Hujan rintik sudah turun sejak sore, membasahi aspal di gang sempit tempat Kasyadi tinggal. Rumahnya sederhana, berdinding tembok setengah diplester, dengan teras kecil yang selalu dipakai untuk duduk sore, sambil menunggu maghrib. Di sudut teras itu, sebuah motor tua berwarna biru kusam terparkir. Catnya mengelupas di beberapa bagian, knalpotnya pernah ditambal berkali-kali. Kasyadi duduk di kursi kayu panjang, punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya memegang segelas teh hangat yang mulai mendingin. Matanya tidak benar-benar fokus ke depan. Ada kelelahan yang menggantung di wajahnya. Bukan hanya lelah badan, tapi juga lelah pikiran. Di dalam rumah, suara radio tua mengalun pelan. Berita sore bercampur dengan lagu dangdut lama yang suaranya kadang mendesis. Istrinya, Murniati, sibuk di dapur menyiapkan bekal sederhana. Nasi, telur dadar, dan sambal terasi yang baunya menyengat tapi akrab. "Mas," panggil Murniati dari dapur. "Ini nasinya aku bungkus ya, jangan lupa dimakan." Kasyadi mengangguk pelan. "Iya nih," jawabannya pendek, nyaris seperti desahan. Murniati keluar dari dapur, mengelap tangan dengan lap kain. Ia menatap suaminya agak lama, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kok kelihatan capek banget? Semalam juga baru pulang subuh, kan?" "Iya," jawab Kasyadi. "Penumpang penuh, jalur atas macet gara-gara longsoran kecil." Murniati mendekat, duduk di ujung kursi. "Kalau badan nggak enak, bilang ke atasan. Jangan dipaksakan terus." Kasyadi tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada rasa tenang. "Namanya juga kerja nih, lagian aku udah biasa." Kalimat itu sering ia ucapkan, dan seperti biasa pula, Murniati tidak benar-benar puas mendengarnya. Sejak belasan tahun lalu, hidup Kasyadi memang tak pernah jauh dari jalan raya. Ia mulai jadi kenek bus waktu masih bujang, ikut sopir-sopir senior lintas kota yang keras dan banyak cerita. Tidur di jok paling belakang, makan seadanya, hafal suara mesin lebih dari hafal wajah sendiri. Setelah cukup umur dan dipercaya, ia naik jadi sopir tetap. Rute yang ia pegang sekarang bukan rute ringan. Jalur pegunungan antar kota, perjalanan malam, tanjakan panjang, tikungan tajam, dan kabut yang sering turun tanpa permisi. Jalur yang oleh sopir-sopir lain sering disebut dengan setengah bercanda, setengah serius, jalur doa. "Mas Kasyadi, kalau lewat situ, jangan lupa baca doa. Jalannya kadang gak nampak," kata orang-orang di terminal. Dan Kasyadi selalu menanggapinya dengan senyum kecil. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia sudah terlalu sering melewati jalur itu. Setiap lubang, setiap tikungan, setiap tanjakan, ia hafal di luar kepala. Namun, entah kenapa, sore itu ada rasa berbeda. Kepalanya terasa berat, bukan pusing yang menyakitkan, tapi seperti ditekan pelan dari dalam. Bahunya juga terasa pegal, lebih pegal dari biasanya. Ia sempat mengira karena kurang tidur, atau mungkin karena hujan membuat badan terasa dingin. "Kenekmu jadi ikut nggak malam ini?" tanya Murniati lagi. Kasyadi menghela napas. "Itu dia, supir nelpon siang tadi. Katanya demam tinggi, suaranya aja parau." "Terus?" "Ya mau gimana lagi, aku bawa sendiri." Murniati refleks menoleh. "Sendiri? Jalur atas? Malam?" "Iya, kan penumpang penuh, masa dibatalin?" Murniati terdiam, tangannya meremas ujung lap kain. "Mas, biasanya kalau bawa sendiri itu capeknya 2 kali lipat." Kasyadi bangkit berdiri, meraih jaket tipisnya. "Aku jaga diri kok, lagian cuma 1 malam." Ia tidak mengatakan bahwa sebenarnya ia sendiri ragu. Tidak mengatakan bahwa tanpa kenek, ia harus lebih fokus. Buka tutup pintu, cek penumpang, dengar keluhan, dan tetap jaga setir, berjam-jam di jalur gelap. Murniati menyerahkan bungkusan nasi.
Kalau ngantuk, berhenti, jangan gengsi. Kasyadi menerima bungkusan itu. Iya nih. Namun, seperti sebelumnya, itu jawaban yang terlalu mudah diucapkan. Ia menyalakan motor tuanya. Mesin bergetar, batuk sebentar sebelum akhirnya hidup. Suaranya kasar, tapi setia. Kasyadi melirik rumahnya sekali lagi sebelum tancap gas perlahan menuju terminal. Terminal malam hari selalu punya suasana sendiri. Lampu-lampu kuning menggantung, menerangi lantai yang basah oleh bekas hujan. Pedagang kopi dan gorengan masih buka, asap tipis mengepul dari wajan. Sopir-sopir duduk bergerombol, sebagian merokok, sebagian tidur di bangku panjang. Bus yang akan dikemudikan Kasyadi sudah terparkir di jalurnya. Catnya putih dengan garis merah yang mulai pudar. Mesin sudah dipanaskan. Suara dengungnya stabil. Atasannya, Pak Sumantri, menghampiri sambil membawa papan catatan. "Kenekmu mana, Yad?" "Sakit, Pak." Pak Sumantri mengangguk, wajahnya datar. "Ya sudah, hati-hati, jalur atas kabutnya tebal dari sore." "Iya, Pak." Satu persatu penumpang naik. Ada pasangan tua, ada mahasiswa dengan tas besar, ada ibu-ibu yang langsung terlelap begitu duduk. Perlahan, kursi terisi penuh. Suasana bus berubah sunyi. Hanya suara mesin dan desah napas penumpang. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam ketika bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Kasyadi menggenggam setir, menarik napas panjang. Ia tidak tahu, malam itu akan menjadi malam yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Dan ia juga belum tahu bahwa sebelum fajar menyingsing, seseorang akan mengingatkannya tentang batas antara lelah dan memaksa dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bus melaju, meninggalkan lampu-lampu kota yang makin jarang. Bangunan berubah jadi rumah-rumah terpencar, lalu berganti kebun dan pepohonan gelap yang berdiri rapat di kiri kanan jalan. Aspal mulai menyempit, marka jalan memudar, dan udara terasa lebih dingin meski jendela sopir tertutup rapat. Kasyadi menyesuaikan posisi duduknya. Punggungnya sedikit ditegakkan, tangan kiri mantap di setir, tangan kanan sesekali meraih tuas persneling. Suara mesin terdengar normal. Semua indikator aman. Tidak ada yang janggal, setidaknya secara teknis. Di kaca spion tengah, deretan wajah penumpang terlihat setengah tertidur. Ada yang bersandar ke jendela, ada yang memeluk tas, ada juga yang mulutnya sedikit terbuka, napasnya teratur. Suasana di dalam bus seperti ruang yang terpisah dari dunia luar. Hangat, sunyi, dan tenang. Jalur mulai menanjak perlahan. Lampu utama bus menembus kabut tipis yang menggantung rendah. Tidak terlalu tebal, tapi cukup membuat jarak pandang berkurang. Pohon-pohon pinus di pinggir jalan muncul dan menghilang seperti bayangan. Kasyadi melirik jam kecil di dashboard. 21:47. Masih aman, gumamnya pelan, lebih ke dirinya sendiri. Ia memang sudah sering melewati jalur ini, bahkan bisa dibilang hafal di luar kepala. Tikungan mana yang licin, tanjakan mana yang perlu ambil gigi rendah, dan bagian jalan mana yang kalau hujan sering bikin sopir deg-degan. Jalur ini tidak pernah benar-benar bersahabat, tapi selama tahu caranya, ia bisa dilewati. Namun malam itu, rasa lelah seperti datang lebih cepat. Kelopak mata Kasyadi terasa berat, bukan sampai terpejam, tapi seperti ada tarikan halus ke bawah. Ia berkedip beberapa kali, menggoyangkan kepala pelan. Dari laci kecil, ia mengambil permen kopi yang selalu ia simpan. Dimasukkan ke mulut, dikunyah pelan. "Kurang tidur," katanya dalam hati. Tanpa kenek di samping, suasana kursi depan terasa lebih sepi dari biasanya. Biasanya supir akan duduk di kursi kecil dekat pintu, kadang mengobrol ngalor ngidul, kadang cuma bertanya hal-hal sepele. "Mas,
nanti berhenti di tanjakan pertama enggak? Mas, koplingnya agak tinggi ya? Atau cuma masih mengantuk? Hal-hal kecil yang ternyata berfungsi menjaga kesadaran. Sekarang, yang menemani hanya suara mesin dan sesekali bunyi suspensi saat melewati jalan bergelombang. Bus melewati tikungan panjang. Di sisi kiri, jurang mulai terasa dekat meski tertutup pepohonan. Lampu-lampu reflektor jalan berdiri jarang, sebagian miring, sebagian pudar. Di kejauhan, Kasyadi melihat bangunan kecil di pinggir jalan. Atap seng tua, dindingnya gelap, nyaris menyatu dengan malam. Itu sebuah halte. Ia mengenal halte itu. Halte tua yang jarang sekali dipakai. Tidak ada jadwal resmi, tidak ada papan nama jelas. Kebanyakan sopir hanya menjadikannya penanda jalan. Kalau sudah lewat halte tua, berarti tanjakan panjang tinggal sedikit. Biasanya halte itu kosong. Namun, malam itu ada seseorang berdiri di sana. Kasyadi sedikit memperlambat laju bus. Matanya menyipit, memastikan penglihatannya. Sosok itu berdiri tenang, tidak melambai, tidak tergesa. Hanya berdiri, seperti sudah yakin bus akan berhenti. Jam segini, batin Kasyadi. Ia sempat ragu, tapi aturan tidak tertulis di jalur ini. Selama bukan tempat terlarang dan penumpang tidak mencurigakan, sopir tetap boleh menaikkan. Bus berhenti perlahan. Pintu depan dibuka. Udara dingin langsung menyusup ke dalam. Kabut tipis ikut masuk, membuat lampu dalam bus terlihat sedikit buram. Pria itu naik tanpa banyak bicara. Tinggi sedang, tubuhnya tegap, pakaiannya rapi, kemeja lengan panjang warna krem, celana bahan gelap, sepatu hitam yang terlihat sudah lama dipakai tapi terawat. Model pakaiannya seperti gaya lama, bukan kuno, tapi juga bukan gaya sekarang. Yang paling mencolok adalah aromanya. Bau kopi hitam, bukan bau kopi instan, bukan juga kopi manis. Bau kopi tubruk pekat, pahit, samar tapi jelas. Aneh, karena udara dingin biasanya membawa bau tanah basah, bukan kopi. Pria itu menyerahkan uang pas. Ke kota seberang, katanya dengan suara tenang. Suaranya rendah, tapi hangat. Tidak ada logat aneh. Seperti orang lokal yang sudah lama tinggal di daerah itu. Kasyadi menerima uangnya. Duduk di mana aja, Pak? Pria itu melangkah masuk, melewati lorong bus yang gelap. Tidak ada satupun penumpang lain yang bergerak atau terbangun. Langkah kakinya nyaris tak bersuara. Ia duduk tepat di kursi belakang sopir, bukan di baris tengah, bukan di dekat jendela, tapi persis satu kursi di belakang kursi kemudi. Kasyadi melirik spion. Pria itu duduk tegak, kedua tangannya di paha, pandangannya lurus ke depan. Wajahnya biasa saja, tidak menyeramkan, tidak juga terlalu ramah. Umurnya sulit ditebak, bisa 40-an, bisa lebih. Bus kembali melaju, beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu pria itu bicara, "Jalur malam memang beda rasanya ya." Kasyadi sedikit terkejut, tapi berusaha tenang. "Iya Pak, kalau siang masih kelihatan jelas." Pria itu tersenyum tipis. "Apalagi jalur ini, banyak tikungan yang kelihatannya jinak, tapi suka mengecoh." Nada bicaranya santai, seperti obrolan biasa di warung kopi. Tidak terkesan menggurui. Kasyadi mengangguk. "Betul. Mas sudah sering lewat sini?" "Sering, sudah bertahun-tahun." "Oh," pria itu mengangguk pelan. "Berarti Mas tahu tikungan besar setelah tanjakan curam itu?" Kasyadi sedikit mengernyit. "Tahu Pak, itu tikungan yang paling banyak ambil korban." Lanjut pria itu. Suaranya tetap datar. Kasyadi tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Ah, Bapak ini,
Jangan bikin sopir tambah tegang. Pria itu ikut tersenyum, tapi matanya tetap tenang. Saya cuma mengingatkan, jalur ini tidak suka dipaksa. Kasyadi tidak menjawab. Ia kembali fokus ke jalan. Namun, entah kenapa, rasa berat di kepalanya semakin terasa. Seperti ada tekanan lembut tapi konstan. Kabut di depan tampak sedikit lebih tebal dari beberapa menit lalu. Dari balik kursi, suara pria itu kembali terdengar. Pelan tapi jelas. "Kalau capek, jangan dipaksa, Mas," katanya. Masih ada warung kopi kecil sebelum tikungan besar. Kasyadi menarik napas dalam. Ia tahu warung yang dimaksud. Dan untuk pertama kalinya malam itu, pikirannya mulai goyah. Lampu bus menyapu jalan yang kini benar-benar menanjak. Mesin meraung lebih berat, gigi diturunkan, dan kecepatan dijaga agar tetap stabil. Kabut menebal perlahan, bukan seperti tembok putih, tapi seperti tirai tipis yang terus ditarik ke depan, membuat mata harus bekerja lebih keras. Kasyadi merasakan tengkuknya dingin. Ia menggerakkan bahu, mencoba melonggarkan otot yang kaku. Permen kopi di mulutnya sudah kehilangan rasa. Dari balik kursi, pria itu terdiam sejenak. Tidak ada suara apapun selain mesin dan gesekan ban dengan aspal basah. Namun, keheningan itu justru terasa menekan. "Warungnya masih buka, Mas?" Suara itu akhirnya terdengar lagi. Lampunya kuning. Di depannya ada kursi kayu panjang. Kasyadi spontan melirik spion. "Bapak sering lewat sini?" tanyanya. "Cukup sering," jawab pria itu singkat. "Jam segini biasanya sudah sepi. Makanya yang buka tinggal satu," lanjutnya. "Pemiliknya orang tua. Kopinya pahit, tapi hangatnya lama." Kasyadi mengernyit. Detail yang disebutkan terlalu spesifik. Warung kopi di jalur ini memang banyak, tapi yang benar-benar buka malam tinggal 1-2. Dan tidak semua sopir tahu persis isinya. Ia berdehem. "Bapak ini kok hafal betul?" Pria itu tersenyum tipis. Kalau sudah sering melewati sesuatu, lama-lama hafal sendiri. Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah kenapa, tidak sepenuhnya menenangkan. Bus melewati tanjakan panjang. Di sisi kanan, tebing batu berdiri gelap dan basah. Di sisi kiri, jurang menganga, tertutup kabut dan pepohonan. Tidak ada lampu rumah, tidak ada suara lain. Jalan seperti terputus dari dunia. Kasyadi berkedip lebih sering. Pandangannya sempat berkunang-kunang sesaat, seperti ketika seseorang berdiri terlalu cepat setelah duduk lama. "Mas," suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. "Mas, sendiriannya malam ini?" Kasyadi menghela napas. "Iya, kenek saya sakit. Berat kalau sendirian," kata pria itu pelan. "Apalagi jalur begini." Kasyadi tidak menjawab. Ia tidak ingin mengakui bahwa dirinya memang merasa berat. Sopir senior seperti dirinya seharusnya sudah kebal dengan rute ini. Namun, tubuh tidak selalu mau diajak berkompromi. Ia meraih botol air mineral, meneguknya cepat. Air dingin mengalir di tenggorokan, tapi tidak sepenuhnya mengusir rasa berat di kepala. "Tikungan besarnya setelah tanjakan ini," lanjut pria itu, suaranya tenang tapi tegas. "Masih lurus sedikit, lalu belok kanan tajam. Kalau hujan, bagian dalamnya licin." Kasyadi refleks mengangguk. "Iya, saya tahu." Banyak sopir kira masih aman, padahal justru di situ paling rawan. Pria itu melanjutkan. "Apalagi kalau rem panas." Kasyadi menoleh sedikit, tanpa melepas pandangan dari jalan. "Bapak ini sopir juga?" Pria itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. "Dulu,"
katanya akhirnya. Nada suaranya berubah. Tidak dramatis, tapi ada sesuatu yang lebih berat di sana. Seperti kenangan lama yang tidak sepenuhnya ingin diingat. Kasyadi kembali menatap jalan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Aku biasanya nggak berhenti, Pak," katanya. Lebih ke pembelaan diri. "Kalau berhenti, nanti waktu molor." Pria itu tidak memotong. "Waktu bisa dikejar," katanya pelan. "Tapi nyawa enggak." Kalimat itu membuat Kasyadi terdiam. Ia tidak suka diingatkan dengan nada seperti itu. Terlalu serius, terlalu tepat sasaran. Bus terus melaju. Kabut makin tebal. Lampu reflektor jalan muncul satu-satu, lalu menghilang. Jalan mulai sedikit menurun sebelum nanti kembali menanjak ke tikungan besar. Kepala Kasyadi terasa makin berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan pelipisnya. Ia menguap, berusaha menutupinya. Matanya terasa panas. "Mas, kelihatan capek." Suara pria itu terdengar lembut, nyaris, seperti perhatian tulus. 15 menit ngopi nggak bakal rugi. Kasyadi menggertakkan gigi pelan. Sebentar lagi sampai tanjakan terakhir. Pria itu menghela napas pelan. Justru itu, kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa meter di depan, cahaya kuning terlihat samar di balik kabut. Bukan lampu jalan, lebih rendah, lebih hangat. Warung kopi itu, bangunan kecil dengan atap seng, lampu bohlam kuning menggantung di depan. Di depannya, benar saja, ada kursi kayu panjang yang terlihat tua dan sedikit miring. Kasyadi menatap lurus ke depan. Tangannya mencengkeram setir. Dalam kepalanya, suara Murniati terngiang. "Kalau ngantuk, berhenti. Jangan gengsi." Ia melirik jam. 20:38. "Mas," suara di belakang terdengar sekali lagi. Kali ini sangat pelan. "Kalau bus ini terus jalan sekarang, risikonya besar." Kasyadi menelan ludah. "Bapak ini ngomongnya, kenapa jadi kayak..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Pria itu tidak tersinggung. "Saya cuman gak mau Mas mengulang kesalahan yang sama." "Kesalahan siapa?" Pria itu terdiam sejenak. "Kami," jawabnya singkat. Kasyadi mengerem perlahan. Bus melambat. Ban berdecit pelan di aspal basah. Bus menepi ke bahu jalan, tepat di depan warung kopi kecil itu. Mesin dimatikan. Suara malam langsung terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dekat. Kabut bergerak pelan di sekitar lampu kuning warung. Kasyadi menghela napas panjang. "Ya sudah," katanya pelan. "Ngopi sebentar." Ia tidak tahu, keputusan itu baru saja menjauhkan dirinya dari sesuatu yang seharusnya terjadi malam itu. Pintu bus terbuka dengan bunyi desis pelan. Udara dingin langsung menyergap wajah Kasyadi. Kabut terasa lebih tebal di luar, menyelimuti warung kecil itu seperti selimut tipis. Lampu bohlam kuning menggantung di depan warung. Cahayanya redup, tapi cukup untuk melihat bangunan sederhana berdinding papan dan atap seng berkarat. Kasyadi turun dari bus. Sepatu kerjanya menginjak tanah basah bercampur kerikil. Ia menoleh sekilas ke dalam bus. Penumpang tetap diam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang turun, tidak ada yang bertanya kenapa bus berhenti di tempat yang jelas, bukan terminal. Seperti mereka semua sedang berada dalam tidur yang terlalu lelap. "Sebentar aja," gumam Kasyadi, entah pada siapa. Pria itu turun setelahnya. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Saat kakinya menginjak tanah, aroma kopi hitam kembali tercium lebih kuat. Di dalam warung, seorang lelaki tua duduk di balik meja kayu. Rambutnya putih, kulit wajahnya keriput, tapi matanya jernih. Ia seperti sudah menunggu, tidak terkejut melihat dua orang datang di jam segini. "Malam," sapa lelaki tua itu. "Malam, Pak," jawab Kasyadi. "Ngopi?"
Iya, 2, kata pria di belakangnya sebelum Kasyadi sempat bicara. Kasyadi menoleh sekilas. Pria itu hanya tersenyum kecil. Lelaki tua itu mengangguk tanpa banyak tanya. Ia berdiri pelan, mengambil 2 gelas kaca dari rak. Gerakannya lambat, seolah waktu di tempat itu memang berjalan lebih pelan dari dunia luar. Kasyadi duduk di kursi kayu panjang di depan warung. Kursi itu dingin dan keras, tapi entah kenapa terasa nyaman. Ia menatap ke arah bus. Busnya diam, mesin mati, lampu senja masih menyala. Tapi kabut membuat bentuknya sedikit kabur, seperti benda yang dilihat dari ingatan, bukan dari jarak beberapa meter. Kok penumpang nggak ada yang turun ya? Kata Kasyadi pelan. Pria itu duduk di sebelahnya. Mereka capek, biarkan istirahat. Kasyadi mengangguk, meski jawaban itu tidak sepenuhnya menjawab pertanyaannya. 2 gelas kopi diletakkan di meja kecil. Asap tipis mengepul. Aroma pahit langsung memenuhi udara. Kopi tubruk, hitam pekat tanpa gula. Kasyadi mengangkat gelasnya. Hangatnya langsung terasa di telapak tangan. Ia menyeruput sedikit. Pahit, tapi enak. Pahit yang bersih. Pas, gumamnya. Pria di sebelahnya juga menyeruput kopi. Matanya terpejam sesaat, seperti menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar rasa. Beberapa detik mereka diam. Hanya suara serangga malam, dan sesekali bunyi angin menggeser daun. Lalu pria itu bicara. Mas tahu, kenapa saya terus menyuruh Mas berhenti? Kasyadi menatap ke depan. Karena saya capek. Karena saya pernah ada di posisi Mas. Kasyadi menoleh. Maksudnya, pria itu menghela napas panjang. Dulu saya juga sopir bus, rute malam, jalur ini. Nada bicaranya berubah. Tidak ada lagi kesan obrolan ringan. Suaranya datar, tapi setiap katanya terasa berat. Saya juga hafal jalan, merasa kuat, merasa masih sanggup meski badan bilang capek. Kasyadi diam, mendengarkan. Malam itu, lanjut pria itu. Kenek saya izin pulang lebih dulu, anaknya sakit. Saya bilang, tidak apa-apa, saya bawa sendiri. Kasyadi merasakan sesuatu di dadanya mengencang. Saya ngantuk, kata pria itu. Tapi saya pikir, tinggal sedikit lagi. Tanggung. Ia menatap ke arah gelas kopinya, seolah melihat bayangan masa lalu di permukaan cairan hitam itu. Di tikungan besar itu, rem saya panas, ban selip, bus tidak mau belok. Kasyadi menelan ludah. Bus masuk jurang, lanjut pria itu pelan. Dalam hitungan detik, suasana warung terasa semakin sunyi. Bahkan suara serangga seperti menjauh. Banyak yang meninggal, kata pria itu. Penumpang, kenek cadangan yang ikut, termasuk saya. Kasyadi tersentak kecil. Termasuk Bapak? Pria itu mengangguk pelan. Sejak itu, katanya, saya tidak pernah benar-benar pergi dari jalur ini. Kasyadi tertawa kecil, refleks seperti orang yang menolak kenyataan. Bapak bercanda ya? Pria itu menoleh, matanya tenang, terlalu tenang untuk orang yang sedang bercanda. Saya tidak menakuti, katanya. Saya cuma mengingatkan. Kasyadi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berkata bahwa ini tidak masuk akal. Tapi di saat yang sama, ia tidak menemukan alasan untuk menyela. Kalau bus Mas terus jalan tadi, lanjut pria itu pelan, kalian semua nggak bakal sampai. Kasyadi terdiam lama. Ia menatap kopinya yang hampir habis. Hangatnya merambat ke dada, membuat kepala terasa sedikit lebih ringan. Rasa berat yang tadi menekan perlahan mengendur. Minumnya dihabiskan, kata pria itu. Nanti Mas butuh fokus.
Kasyadi menghabiskan sisa kopi. Terus, sekarang? Sekarang Mas lanjutkan perjalanan, jawab pria itu. Pelan saja, hati-hati. Kasyadi berdiri, kakinya terasa lebih ringan. Bapak ikut? Pria itu tersenyum. Iya, sampai titiknya. Mereka berjalan kembali ke bus. Saat Kasyadi naik, ia melirik ke arah kursi penumpang. Semua masih tertidur. Tidak ada yang bergerak. Seperti waktu memang tidak berjalan selama mereka di warung. Mesin dinyalakan. Suaranya terdengar normal. Kasyadi menggenggam setir. Entah percaya atau tidak, satu hal ia rasakan jelas. Jika ia tidak berhenti tadi, sesuatu yang buruk mungkin sudah terjadi. Bus kembali bergerak perlahan meninggalkan warung kopi. Lampu kuning di belakang makin mengecil, lalu hilang tertelan kabut. Jalan kembali sunyi, hanya diterangi sorot lampu depan yang membelah putihnya kabut malam. Kasyadi memegang setir lebih erat dari biasanya. Tubuhnya memang terasa sedikit lebih segar setelah ngopi, tapi jantungnya belum sepenuhnya tenang. Cerita pria di belakangnya terus berputar di kepala. Ia mencoba menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur, cerita sopir lama yang terlalu larut dengan masa lalu. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Detailnya terlalu pas. Bus melaju pelan, tidak terburu-buru, tidak memaksa mesin. Kasyadi sengaja menjaga putaran rendah, meski itu berarti waktu tempuh bertambah. Mas, sudah benar. Suara pria itu terdengar pelan dari belakang. Jalur ini tidak suka tergesa. Kasyadi mengangguk tanpa menoleh. Bapak namanya siapa? Tanyanya tiba-tiba. Ada jeda sebelum jawaban datang. Rukanta, kata pria itu akhirnya. Nama itu terdengar asing, tapi tidak aneh. Nama lama, nama orang-orang zaman dulu. Kasyadi, kata Kasyadi singkat. Saya tahu, jawab Rukanta pelan. Kasyadi refleks melirik spion. Rukanta duduk seperti sebelumnya. Tenang, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi berlebihan. Bapak tahu dari mana? Tanya Kasyadi. Nama Mas tertulis di bus, jawab Rukanta ringan. Kasyadi menghela napas kecil. Ia merasa sedikit lega. Jawaban itu masuk akal. Jalan mulai sedikit menurun sebelum kembali menanjak ke tikungan besar. Kasyadi mengenal bagian ini. Disinilah biasanya sopir menaikkan kecepatan untuk mengambil momentum tanjakan berikutnya. Namun malam itu, ia tidak melakukannya. Ia memilih pelan. Lampu reflektor jalan muncul satu persatu. Kabut berputar pelan di antaranya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan tikungan besar. Belokan kanan tajam dengan tanjakan curam setelahnya. Tinggal sebentar lagi, gumam Kasyadi. Di titik itu, suara Rukanta terdengar lebih serius. Biasanya kejadian terjadi. Kasyadi tidak menjawab. Bus mulai memasuki tikungan. Setir diputar perlahan. Ban mencengkeram aspal basah. Mesin meraung pelan, tidak dipaksa. Lalu, tiba-tiba terlihat keramaian di depan. Kasyadi refleks mengerem. Di depan sana, sebuah truk besar terlihat terguling dan sedikit melintang ke jalan. Lampunya masih menyala. Asap tipis mengepul dari bagian mesin. Ya Allah, bisik Kasyadi. Bus berhenti beberapa meter sebelum tikungan. Kasyadi membeku, tangannya gemetar di setir. Napasnya tertahan. Dadanya terasa sesak. Beberapa penumpang mulai terbangun. Ada yang menjerit kecil, ada yang bertanya panik. Mas, ada apa? Kita kenapa berhenti? Kasyadi belum bisa menjawab. Matanya masih terpaku ke depan, ke arah tikungan yang menanjak yang baru saja menelan truk besar itu. Kasyadi turun dan bertanya kronologi truk itu
pada warga yang ada di sana. Seseorang menjelaskan bahwa truk tidak kuat menanjak, lalu mundur dan hilang kendali. Kejadiannya 15 menit yang lalu. Kasyadi terperanjat dan tak bisa berkata apa-apa. Andai ia tidak berhenti ngopi, andai ia melaju lebih cepat, andai ia memaksa diri, truk itu pasti sudah menghantam busnya yang hilang kendali itu. Kasyadi pun kembali naik ke bus. "Mas!" Suara Rukanta terdengar pelan tapi jelas, menembus kepanikan. "Mas, sudah lihat sendiri." Kasyadi menelan ludah. "Iya." "Waktu Mas berhenti ngopi tadi," lanjut Rukanta, "adalah waktu yang seharusnya Mas sampai di sini." Kasyadi menutup mata sesaat. Ia tidak berani membayangkan kelanjutannya. Petugas jalan dan warga sekitar mulai berdatangan dari arah bawah. Lampu senter dan kendaraan lain terlihat di kejauhan. Suasana menjadi ramai, tapi tetap terasa jauh. "Terima kasih, Pak," kata Kasyadi lirih, hampir tidak terdengar. "Kalau bukan karena Bapak..." Rukanta tidak menjawab. Kasyadi menoleh ke spion. Kursi di belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Rukanta. Tidak ada aroma kopi. Hanya kursi kosong yang sebelumnya terisi, dan pantulan wajah Kasyadi sendiri yang pucat di kaca spion. "Kenapa, Mas?" Salah satu penumpang memanggil dari belakang. "Tadi Bapak yang duduk di sini kemana?" tanya Kasyadi sambil berbalik cepat. Penumpang itu mengernyit. "Bapak yang mana, Mas? Dari tadi kursi itu kosong." Penumpang lain mengangguk. "Iya, Mas. Dari terminal tadi nggak ada yang duduk di situ." Kasyadi terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Bus melanjutkan perjalanan setelah keadaan aman. Pelan, hati-hati, tanpa satupun kata dari Kasyadi sepanjang sisa jalan. Dan sepanjang perjalanan itu, ia tahu satu hal pasti. Malam itu, ia tidak sendirian. Perjalanan malam itu berakhir tanpa kejadian lain. Bus tiba di kota tujuan menjelang subuh. Penumpang turun satu persatu. Sebagian masih terlihat mengantuk, sebagian mengeluh karena sempat berhenti lama di jalur atas. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dekat mereka dengan jurang maut. Kasyadi hanya menjawab seperlunya. "Truk terguling," katanya singkat setiap kali ditanya. Jalan sempat ditutup. Ia tidak menceritakan apapun tentang Rukanta, tidak di terminal, tidak pada atasan, bahkan tidak pada sopir lain yang biasa nongkrong sambil ngopi pagi. Bukan karena ia takut dibilang mengada-ada, tapi karena ia sendiri belum tahu harus percaya sampai sejauh mana. Pukul 9 pagi, Kasyadi kembali ke terminal kota asalnya. Tak banyak penumpang pada rute balik. Jalanan pun tak semengerikan saat keberangkatan pada malam hari. Sore hari tiba di terminal. Setelah memarkirkan dan menyerahkan bus, Kasyadi pulang dengan motor tuanya. Matahari mulai turun perlahan. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah malam sebelumnya tidak meninggalkan bekas apapun. Namun, di kepala Kasyadi, semua masih terasa jelas. Bau kopi hitam dan kursi kosong di belakangnya. Sesampainya di rumah, Murniati langsung menghampiri. "Mas, kok pucat banget? Kenapa?" Kasyadi duduk di kursi teras, menaruh helm di lantai. Tangannya gemetar saat membuka jaket. "Selamat," katanya pelan. "Selamat apanya?" "Kita hampir nggak selamat." Murniati terdiam. Ia duduk di sebelah suaminya menunggu penjelasan. Kasyadi menarik napas panjang lalu menceritakan semuanya. Dari halte tua, penumpang misterius, warung kopi, sampai truk yang terguling di tikungan menanjak. Murniati mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. "Mas, yakin itu bukan halusinasi?" tanyanya pelan setelah cerita selesai. "Aku juga pengen yakin itu cuma halusinasi," jawab Kasyadi jujur. "Tapi terlalu banyak yang cocok."
Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang tidak biasa. Setiap kali memejamkan mata, Kasyadi melihat kembali tikungan itu. Setiap kali mencium bau kopi pahit, dadanya terasa menghangat sekaligus sesak. Beberapa hari kemudian, ia mendapat jadwal libur. Tanpa memberitahu siapapun, Kasyadi memutuskan kembali ke jalur itu. Bukan sebagai sopir bus, tapi sebagai orang yang ingin memastikan sesuatu. Ia berangkat pagi-pagi dengan motor. Cuaca cerah. Jalur pegunungan terlihat jauh lebih ramah di siang hari. Kabut tipis masih menggantung di beberapa bagian, tapi tidak menutup pandangan. Warung kopi itu masih ada. Bangunannya sama. Kursi kayu panjang masih di depan. Lampu kuning mati, tergantikan cahaya matahari yang masuk dari samping. Seorang lelaki tua yang sama duduk di balik meja. "Mampir, Mas," sapa lelaki itu seolah mengenali. "Iya, Pak," jawab Kasyadi. "Saya mau tanya-tanya." Lelaki tua mengangguk. "Kopi? Boleh." Kasyadi duduk di kursi yang sama seperti malam itu. Siang hari membuat semuanya terlihat biasa. Tidak ada kesan mistis, hanya warung tua di jalur sepi. "Kemarin malam ada kecelakaan truk di tikungan atas," kata Kasyadi membuka percakapan. "Iya," jawab lelaki tua itu tanpa terkejut. "Di situ memang titik berat," katanya. "Kalau sopir capek, pasti kena." Kasyadi menelan ludah. "Pak, dulu pernah ada kecelakaan bus juga ya?" Tangan lelaki tua itu berhenti sejenak saat menuang air panas. "Pernah," katanya pelan. "Sudah lama." "Namanya siapa, Pak? Sopirnya?" Lelaki tua menatap Kasyadi lebih lama kali ini. "Mas kenal?" Kasyadi ragu sejenak. "Saya ketemu seseorang malam itu." Ekspresi lelaki tua berubah. Bukan kaget, tapi seperti orang yang akhirnya mendengar sesuatu yang sudah lama ia tunggu. "Namanya Rukanta," kata lelaki tua itu akhirnya. Dada Kasyadi terasa dipukul. "Benar?" tanyanya cepat. "Sopir bus?" "Iya," jawab lelaki tua itu. "Sopir lama, jalur malam. Orangnya baik, tapi keras kepala." "Terus kecelakaannya?" "Bus masuk jurang di tikungan menanjak," kata lelaki tua itu lirih. "Banyak korban. Rukanta juga." Kasyadi menunduk. "Pak pernah lihat arwahnya?" Lelaki tua tersenyum tipis. "Lihat? Tidak. Tapi saya sering merasa ditemani." "Kapan terakhir?" "Biasanya kalau ada sopir capek, tapi masih maksa jalan," jawabnya. "Lampu warung ini sering nyala sendiri malam-malam." Kasyadi merinding. "Rukanta itu?" lanjut lelaki tua itu. "Kalau kopi diminum di sini, biasanya berarti selamat." Kasyadi mengangkat wajahnya. "Biasanya? Yang canggak mampir? Ya lanjut nasibnya masing-masing." Kasyadi terdiam lama. Kopinya sudah dingin, tapi ia tetap menghabiskannya. Sebelum pergi, ia bertanya satu hal terakhir. "Pak, kenapa dia mau menolong?" Lelaki tua itu menatap ke arah tikungan besar. "Mungkin karena penyesalan," katanya pelan. "Atau mungkin karena masih merasa bertanggung jawab." Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalan yang sama, tapi perasaan Kasyadi tidak lagi dipenuhi ragu. Kini ia tahu apa yang ia alami bukan mimpi, bukan kebetulan. Malam itu ada orang yang sudah seharusnya mati, tapi memilih menyelamatkan. Dan sejak hari itu, setiap kali melewati jalur pegunungan, Kasyadi selalu menurunkan kecepatan di dekat warung kopi itu. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Kasyadi. Perubahannya tidak dramatis. Tidak ada sumpah besar, tidak ada kejadian aneh berulang.
hanya keputusan-keputusan kecil yang perlahan membentuk kebiasaan baru. Ia tidak lagi memaksakan diri. Setiap kali rasa lelah datang, sekecil apapun, ia memilih menepi. Tidak peduli waktu molor, tidak peduli ada penumpang yang menggerutu, tidak peduli ada sopir lain yang menyalip sambil klakson panjang. Ia berhenti, kadang hanya 5 menit, kadang 10, kadang sekadar turun, menghirup udara, membasuh muka dengan air dingin. Tapi, di jalur pegunungan itu, ia selalu melakukan satu hal yang sama. Mampir ke warung kopi kecil bercahaya kuning. Warung itu tetap seperti biasa. Lelaki tua penjaganya masih sama. Rambutnya makin putih, punggungnya makin bungkuk. Lampu kuning masih digantung di tempat yang sama. Kursi kayu panjang masih berderit jika diduduki. Namun sejak malam itu, Kasyadi tidak pernah lagi melihat Rukanta. Tidak di bus, tidak di halte tua, tidak di spion. Kasyadi kini selalu mengajarkan satu hal pada sopir-sopir muda yang bertanya padanya. Kalau capek, berhenti. Jangan merasa paling kuat. Jalan itu tidak pernah salah, yang sering salah kita. Ia tidak pernah menyebut nama Rukanta. Tidak pernah menyebut arwah, penampakan, atau kejadian aneh. Tapi, setiap kali ia mengucapkan kalimat itu, tangannya refleks meraba setir, dan matanya sejenak melirik ke spion tengah. Bukan untuk mencari siapapun, melainkan untuk mengingat bahwa suatu malam, di jalur pegunungan yang sunyi, 15 menit ngopi, pernah menyelamatkan banyak nyawa. Dan sejak malam itu, jalur itu tidak pernah lagi ia anggap sama. Berlangganan. Berlangganan sekarang.